Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini izinkan saya, Teresia Wahyuni, untuk menyampaikan tugas terkait dengan budaya positif, tugas 1.4.A 6, demonstrasi kontekstual, modul 1.4. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam restitusi, hal ini memiliki tujuan yaitu disiplin positif dan memulihkan dirinya, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain, tapi menghindari ketidaknyamanan. Inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya yaitu segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan untuk guru atau orang agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, proses dialog dilakukan melalui 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, hal inilah yang digunakan di dalam menangani kasus-kasus di dalam segitiga restitusi. Menyampaikan 2 kasus. Kasus yang pertama adalah sebagai berikut. Hari ini saya masuk di kelas 10 IPS 2 pada jam pertama. Setelah doa bersama seperti biasa, saya melakukan absensi di kelas. Tiba-tiba, tanpa mengetuk pintu, Rian nyelonong masuk ke kelas. Ketika saya sapa, dia diam saja dan mukanya menunjukkan kemarahan. Saya tetap melanjutkan pelajaran hingga jam belajar selesai. Ketika istirahat, Rian saya ajak untuk berdialog. Saya tawarkan ke Rian untuk melakukan restitusi. Dia menyetujuinya. Bagaimana kegiatan ini saya lakukan? Berikut ini aksi nyata dari kasus yang pertama. Baik Rian, terima kasih kamu sudah ikut ibu di ruangan ibu ini. Nah, pertanyaan ibu, kamu tahu nggak mengapa ibu ajak di ruangan ibu di waktu istirahat ini? Apa kira-kira? Karena saya tadi masuk ke kelas pada ibu lagi absensi, terus saya main dulu aja. Main ikut aja. Terus yang ibunya tadi itu lupa kamu beda nggak seperti biasanya. Kenapa itu tadi? Soalnya saya tadi di meja piket saya terlambat. Di meja piket saya marahin sama guru piket, makanya saya emosi. Oh begitu, makanya kamu masuk. Biasanya kamu kan sopan, permisi itu langsung selalu gitu ya tadinya. Baik-baik ya. Memang kadang-kadang kita itu tak bisa nahan emosi ya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan ternyata tidak benar gitu ya. Itu pun juga pernah mengalami seperti itu, emosi yang tinggi yang seharusnya tidak kita lakukan. Baiknya, nah mengapa ya hari ini kamu terlambat? Karena saya bangun Apa alasannya? Kamunya kesiangan. Kenapa kesiangan? soalnya semalam saya nggak tidur. Nggak tidur. Iya, Kenapa nggak tidur? Memang kenapa? Jam berapa? nonton bola saya Bu. Nonton bola. Jadwal bola hari ini jam berapa itu? Jam 2 Bu. 2 sampai? 3 petang. Terus sebelumnya tidur nggak itu? Nggak tidur. Nggak tidur. Jadi kamu dari pagi sampai jam 4 pagi nggak tidur. Iya
karena kamu semalaman nonton bola, akhirnya tadi pagi kamu kesiangan ya, sempat sarapan nggak? Nggak sempat juga. Iya, kalau orang nggak sarapan, akhirnya pusing juga lihatnya. Iya benar. Baik, kita ya jelaskan penyakit kontrol. Nggak sempat juga. Iya, kalau orang nggak sarapan, akhirnya pusing juga lihatnya. Iya benar. Baik, kita ya jelaskan penyakit kelas ya. Dari dengan kelas yang kita pahami bersama, apa yang harus kamu perbaiki ya? Saya harus lebih bertanggung jawab lagi dan disiplin dalam bagi waktu. Terus juga saya harus bertindak sopan kepada guru dan teman-teman. Ada itu saja tadi. Sudah, jadi tentang disiplin yang pertama ya. Kamu mengatakan bahwa disiplin, kamu berikan waktu, yang kedua kamu menghargai dan guru yang ada di kelas, begitu ya. Baik, dari apa yang kamu ungkapkan itu tadi kamu akan memperbaiki, mencoba memperbaiki ya. Baik, nah kalau kamu akan memperbaiki, kapan rencana kamu akan memperbaikinya? Saya akan memperbaikinya mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang ya. Baik, mulai dari sekarang kamu akan memperbaiki. Coba apa saja tadi yang akan kamu perbaiki? Saya akan bangun pagi dan juga jika saya kemalaman tidurnya, saya akan meminta tolong pada orang tua saya untuk membangunkan pagi, dan juga saya malam berdoa agar paginya saya diberikan kelancaran untuk beraktivitas esok hari. Baik, Rian, kamu sudah membuat janji akan mencoba memperbaiki diri mulai hari ini. Semoga apa yang kamu akan perbaiki tadi bisa sesuai dengan yang kamu rencanakan ya. Satu lagi pertanyaan dari Ibu, bagaimana perasaan setelah kamu melaksanakan refleksi untuk hari ini? Saya rasa saya lebih lega karena apa yang saya perbuat merugikan terutama diri saya sendiri dan juga merugikan guru-guru serta teman yang ada di kelas. Ya, semoga kesadaran yang sudah kamu ambil tadi memang benar-benar bisa kamu jalankan ya pilihannya. Baik, sekarang kamu boleh kembali ke kelas bertemu dengan teman-teman kamu. Jangan lupa sarapan ya. Oke. Ya, Terima kasih, Bu. Berikutnya adalah kasus yang kedua. Hari ini saya masuk di kelas 10 IPS 2 pada jam terakhir. Kebetulan hari ini ulangan pelajaran bahasa Indonesia. Ulangan pun dimulai. Saat ulangan suasana kelas sangat tenang. Mendekati jam pelajaran selesai, tiba-tiba Edmundus berteriak, "Bu, Aurel nyontek, Bu." Suasana kelas menjadi sedikit gaduh. Mereka meneriaki Aurel, curang." Aurel marah. Dia tidak mengakui kalau dirinya mencontek. Semua siswa saya minta untuk mengumpulkan tugasnya. Dan saya minta agar Aurel setelah doa untuk tetap tinggal di kelas. Aurel saya ajak bicara. Saya tanyakan ulang tentang kejadian saat ulangan tadi. Ternyata benar, ia melakukan hal tersebut karena semalam tidak belajar dikarenakan terlalu asik bermain game. Saya tawarkan pada Aurel untuk melakukan restitusi. Dia menyetujuinya. Bagaimana kegiatannya? Yuk kita lihat dalam aksi nyata. Selamat siang, Aurel. Iya, tadi pas
seperti itu. Ya Bu. Baik, Aurel. Menurut kamu apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Menurut saya tadi salah sih Bu. Menurut kamu salah ya? Baik, kalau kamu menyadari bahwa itu salah. Nah, memang kadang-kadang dalam perilaku kita, perbuatan kita tidak semuanya sempurna. Kadang-kadang kita juga melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu ya. Baik, pertanyaan Ibu, alasannya mengapa ya kamu kok coba-coba untuk mencontek untuk kegiatan pelajaran hari ini? Semalam tuh saya masa belajar tapi saya malah main game terus keterusan, akhirnya saya nggak belajar tuh semalam. Jadi yang materi keluarga belakang saya nggak paham sama sekali. Berapa jam itu kamu main gamenya? Saya main game sampai pagi Bu. Aduh, oke, kamu main game sampai pagi. Baik, Aurel. Nah, dari apa yang kamu alami, yang kamu lakukan hari ini, kita bersama punya keyakinan kelas ya. Nah, kalau kamu memang meyakini keyakinan yang ada di dalam kelas kita, kira-kira keyakinan kelas mana yang harusnya kamu perbaiki dan kamu sanggup untuk memperbaikinya? Pertama, saya kurang disiplin, saya belum bisa membagi waktu antara bermain dan belajar. Yang kedua, saya masih kurang jujur dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah dalam hal ini ulangan. Dan yang ketiga, saya masih egois, saya masih mementingkan diri sendiri, padahal hal ini bisa merugikan banyak orang dalam kelas. Baik, berarti kamu mengatakan ada 3 ya tadi ya? Ya, Yang pertama, kamu kurang disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, jujur, jujur. Kamu jujur. Yang ketiga, masih egois. masih egois sehingga merugikan. Oke, kamu main game sampai pagi. Baik, Aurel. Nah, dari apa yang kamu alami, yang kamu lakukan hari ini, kita bersama punya keyakinan kelas ya. Nah, kalau kamu memang meyakini keyakinan yang ada di dalam kelas kita, kira-kira keyakinan kelas mana yang harusnya kamu perbaiki dan kamu sanggup untuk memperbaikinya? Pertama, saya kurang disiplin, saya belum bisa membagi waktu antara bermain dan belajar. Yang kedua, saya masih kurang jujur dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah dalam hal ini ulangan. Dan yang ketiga, saya masih egois, saya masih mementingkan diri sendiri, padahal hal ini bisa merugikan banyak orang dalam kelas. Baik, berarti kamu mengatakan ada 3 ya tadi ya? Ya, Yang pertama, kamu kurang disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, jujur, jujur. Kamu jujur. Yang ketiga, masih egois. masih egois sehingga merugikan satu kelas ya? Ya, Bu. Baik. Nah, dari apa yang kamu katakan tadi, kamu akan memperbaiki. Ya, Bu. Baik. Nah, rencananya kapan kira-kira kamu akan mulai memperbaikinya, Aurel? Mulai hari ini Bu, saya akan belajar lebih giat lagi Bu, dan saya akan mengurangi main game saya, dan saya akan mengatur waktu saya ketika belajar dan belum game. Baik, Aurel. Jadi kamu akan memperbaikinya mulai hari ini, Ya, kemudian akan mengatur waktu sebaik mungkin, dan harapannya kamu akan memperoleh hasil yang lebih baik dan tidak nyontek. Gitu ya, Aurel ya? ya Bu. Baik, Aurel. Terima kasih atas pembicaraan kita hari ini. Semoga kamu bisa melakukan seperti yang sudah kamu yakini tadi ya. Baik, sekarang bagaimana perasaanmu setelah kita bicarakan untuk apa yang sudah kamu lakukan tadi dan kamu mencoba untuk menentukan kapan dan akan kamu lakukan hal tersebut? Saya lebih sibuk masa sudah selesai, dan saya harap semoga kejadian ini nggak saya ulang lagi Bu. Sip, bagus ya Aurel ya. Baik, karena sudah siang kamu boleh pulang. Semoga kamu bisa benar-benar memperbaiki apa yang sudah kamu katakan tadi ya. Ya Bu. Oke? Baik, boleh pulang ya Aurel ya. Ya, Bu. Yuk.
Dari kegiatan demonstrasi kontekstual budaya positif dengan menggunakan segitiga restitusi, dapat kita tarik sebuah kesimpulan sebagai berikut. Sebagai guru, kita harus menerapkan diri pada posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik dengan harapan nilai-nilai kebijakan tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif, sehingga pada akhirnya tumbuh budaya positif dalam diri siswa. Terima kasih. Tetap semangat. Salam untuk semua guru penggerak.